ketika ada seseorang yang memiliki fanatisme yang berlebih terhadap sosok, dia akan susah untuk disadarkan. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal-hal yang semacam itu, kita senyumin aja. Okay, let's go. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya sekarang masih berada di daerah Semarang. Ada yang lucu dari beberapa hari terakhir, karena setelah pencoblosan dalam pemilu selesai, banyak orang yang masih memperdebatkan persoalan-persoalan pra pemilu ini terjadi. Beberapa hari terakhir saya masih mendapatkan banyak komentar di DM Instagram dan juga di status-status WhatsApp gitu ya, dari teman-teman saya yang mereka mengelompokkan dirinya itu sebagai silent majority katanya. Jadi mereka menganggap bahwa selama ini mereka diam, masa kampanye mereka diam, tidak membelain salah satu paslon, sebut aja tidak membelain paslon 02, tetapi setelah mereka melihat hasil quick count yang tersebar di berbagai macam media massa, lalu mereka menganggap dan mereka menyimpulkan bahwa Prabowo atau pasangan nomor urut 2 sudah memenangkan pemilu. Lalu mereka baru tuh pada muncul dan bilang, kami silent majority, kami sudah capek dihujat oleh paslon nomor 1 dan lain sebagainya. Kami melihat bahwa itu hak orang untuk setiap berpendapat dan memiliki gagasan, pemikiran, itu sah-sah saja. Mau mengelompokkan silent majority, mau apa itu terserah. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah atas dasar apa dia melakukan hal yang seperti itu. Saya dikomentarin, dikritik gitu, berkaitan dengan kenapa sih kok kamu memilih Anies Baswedan gitu kan, kenapa sampai dengan pemilunya sudah selesai masih ngomongin soal kecurangan, kenapa nggak menerima kekalahan dan lain sebagainya. Kami melihat bahwa memang pemilu ini sudah selesai untuk pencoblosannya, tetapi untuk perhitungannya itu masih kita menunggu waktu 35 hari ke depan. Dan hasil quick count yang ada di televisi atau real count yang terdapat di situs KPU itu kan banyak sekali terjadi kejanggalan, dan itu perlu dibuktikan dan sudah ada banyak bukti-buktinya kan. Ketika melihat C1-nya itu tertulis berapa, cuman 100, lalu di hasil perhitungannya munculnya 8.000. Nah ini kan berarti menunjukkan bahwa memang ada ketidaksesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan hasil yang ditunjukkan, sehingga kami masih berharap pemilu ini biarkan berjalan dulu sampai selesai perhitungan real count dengan perhitungan secara berjenjang dan dilaksanakan secara manual. Tapi lucunya banyak orang yang tidak terima dengan kami memposting-posting berbagai macam kecurangan yang terjadi. Saya agak heran juga, dianggap malah justru akan menimbulkan permasalahan, malah akan menimbulkan perpecahan. Saya pikirannya kok nggak nyampe ke situ gitu ya. Bahkan saya melihat ya ini ada kecurangan, ini ada buktinya, ya tunjukkan gitu. Jadi ketika kita melihat beberapa hal yang terjadi belakangan ini, ya harus tunjukkan, dan kita tidak boleh melarang orang untuk memposting sesuatu. Itu pertama. Kemudian saya ingin menyampaikan kenapa saya milih Anies Baswedan. Melihat seluruh proses perpolitikan yang terjadi hari-hari ini, saya tidak respect dengan paslon nomor 2. Kenapa? Karena pertama, dia sudah menghalalkan segala cara untuk memenangkan dirinya. Dimulai dari proses pengajuan penggugatan usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertama. Itu sangat menodai demokrasi menurut saya. Meskipun tidak melanggar aturan ya, karena aturannya sudah dirubah gitu ya. Dan kenapa saya memilih Anies? Karena satu-satunya yang beroposisi dan yang menentang keberlanjutan dari program-program yang terjadi 9 tahun hari ini adalah paslon nomor 1. Dan itu yang menjadi dasar bagi saya, karena Anies itu beroposisi pada Jokowi, saya juga beroposisi pada Jokowi. Lalu ketika saya beroposisi pada Jokowi, saya dilihat, lu harus lihat pakai data dong, pakai fakta dong, jangan cuman katanya-katanya. Lah, saya kasih data, saya kasih fakta yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara visi misi Jokowi dari 2014 sampai ya dengan yang terjadi hari ini. Dia janji nggak akan menaikkan BBM, lalu terjadi 6 kali
sepanjang sejarah dia memerintah kenaikan BBM. Dia janji nggak hutang luar negeri semakin membengkak. Dia janji nggak impor di mana-mana. Dia janji untuk mengentaskan korupsi bahkan semakin merajalela, bahkan terjadi di kabinet dia. Kemudian dia janji untuk menaikkan demokrasi malah hancur. Semua orang untuk berpendapat dia tangkepin, dan lain sebagainya. Dan saya bisa tunjukkan fakta dan datanya. Lalu ketika ada orang dikasih data, dikasih fakta, kemudian dia tidak terima, dia bilang, walah itu kan fitnah. Jadi susah ketika ada seseorang yang memiliki fanatisme yang berlebih terhadap sosok, dia akan susah untuk disadarkan. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal-hal yang semacam itu, kita senyumin aja. Dan kalau mau berdebat berdasarkan argumentasi dan sesuai dengan substansi, kita boleh diperdebatkan, tetapi harus mendudukkan diri kita. Pertama, harus kita memahami perbedaan pendapat dan perbedaan cara berpikir dulu. Karena kalau tidak begitu, susah. Memaksa orang untuk sesuai dengan kita nggak bakal bisa terjadi. Tetapi kita harus bisa memposisikan diri kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita pilih. Jadi gitu ya teman-teman, untuk sementara itu dulu deh. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Okay, let's go.